Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh dari jurusan Agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembenihan, seleksi benih, dan penanganan benih kelapa sawit. Baik, secara visual kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda yang khusus. Kecambah yang unggul secara genetik hanya dapat dijamin kualitasnya dengan sertifikat dari produsen benih tersebut. Di samping jenis tanah, kualitas bibit atau jenis dan pertumbuhannya merupakan faktor utama yang paling menentukan tingkat produksi. Rehabilitasi faktor jenis dan kualitas tanaman setelah beberapa tahun tumbuh di lapangan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, perlu pengelolaan pembibitan dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu pemilihan jenis kecambah atau bibit unggul atau potensi produksi tinggi, lalu pemeliharaan bibit selama pembibitan, serta seleksi bibit. Lalu masuk dalam pemilihan jenis kecambah. Kualitas kecambah merupakan faktor utama yang menentukan tinggi rendahnya produksi. Pemilihan kecambah berkualitas penting dilakukan guna memastikan tingginya produksi, yang bertujuan untuk mendapatkan kecambah unggul sehingga setelah ditanam dapat memberikan hasil atau produksi yang tinggi. Lalu dengan standar secara visual, kecambah yang unggul tidak menunjukkan tanda-tanda abnormal. Lalu secara genetik kecambah unggul kualitasnya terjamin dengan adanya sertifikat. Memilih kecambah yang unggul dapat dilakukan dengan cara mendatangkan kecambah berlegitimasi dari produsen benih yang bersertifikat atau legitim, yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan, PT Sofindo Medan, PT MP London Sumatera Indonesia Tbk Medan, PT Bina Sawit Makmur Palembang, PT Tunggal Yunus Estate Pekanbaru, PT Dami Sejahtera Pekanbaru, dan PT Tania Selatan Palembang. Yaitu caranya sebanyak 26 varietas atau 16 diantaranya dihasilkan oleh produsen benih swasta. Telah dilepas sebagai varietas unggul yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di seluruh wilayah Indonesia. Potensi produksi produsen benih kelapa sawit domestik Indonesia tahun 2008 adalah 151 juta butir kecambah. Sedangkan kebutuhan pasar diperkirakan mencapai 230 juta butir sehingga pemerintah atau Deptan pada tahun ini membuka keran impor benih dari luar negeri atau Dami Papua Nugini, ASD Costa Rica, dan Malaysia. Rantai tata niaga benih kelapa sawit di Indonesia memiliki 2 pola, yaitu pola distribusi langsung dan tidak langsung. Pada distribusi langsung, produsen menjual kecambahnya langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Pemesanan benih dilengkapi dengan surat persetujuan penyaluran benih kelapa sawit atau SP2BKS yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan setempat. Setelah itu dilakukan prosedur administrasi penjualan kecambah, pembayaran, serta penentuan jadwal tentatif pengiriman kecambah. Pengambilan kecambah dilakukan di lokasi produsen dan diawasi oleh Balai Pengawas dan Pengembangan Mutu Benih BP2MB. Pola distribusi tidak langsung dilakukan dengan sistem waralaba. Produsen menyediakan benih kelapa sawit kepada penangkar benih atau perkebunan swasta atau pengusaha. Lalu penangkar benih ini membibitkannya sampai siap tanam. Kemudian penangkar menyalurkan kepada masyarakat atau petani dengan pengawasan P2MB IP2MB Dinas Perkebunan. Lalu pemeliharaannya, yaitu kecambah yang unggul perlu dipelihara dengan baik. Tanpa pemeliharaan yang baik, kecambah unggul sekalipun sulit berproduksi tinggi. Pemeliharaan merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan.
dengan tujuan memelihara kecambah jenis unggul sehingga didapatkan bibit siap tanam yang baik dengan standar pertumbuhan bibitnya normal. Lalu dengan cara seperti apa? Yaitu dengan cara yang pertama itu ada baby bag, sudah diisi tanah dan disusun di bedengan dengan sistem instalasi air yang sudah dipasang sebelum kecambah datang. Lalu kecambah yang datang langsung diseleksi, lalu ditanam di baby bag atau pre-nursery. Lalu pemeliharaan di pre-nursery meliputi hal-hal sebagai berikutnya. Ada juga pembenihan kelapa sawit adalah tahap awal yang sangat krusial untuk menentukan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit di masa depan. Proses ini terdiri dari beberapa tahap yang memerlukan perhatian khusus untuk mendapatkan benih yang unggul. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pembenihan kelapa sawit. Nah, yang pertama itu adalah pemilihan varietas unggul. Varietas bibit kelapa sawit. Pada PPKS Kebun Sayae Pancur melakukan pembibitan bibit kelapa sawit dengan berbagai varietas yang banyak diminati oleh para konsumen. Varietas dan jumlah bibit yang ditanam tidak selalu sama setiap tahunnya karena disesuaikan dengan kecambah yang tersedia. PPKS Kebun Sayae Pancur melakukan pembibitan dengan berbagai varietas bibit kelapa sawit sebagai berikut. Yang pertama itu ada di YP Sungai Pancur 1 atau Dampi, varietas DYP Sungai Pancur 1 atau SP1, atau yang lebih dikenal dengan varietas Dampi, merupakan varietas dengan keunggulan spesifik laju pertumbuhan meninggi yang lambat, yaitu kurang dari 55 cm per tahun. Dengan karakter ini, varietas Dampi mampu mencapai umur ekonomi hingga 30 tahun atau lebih lama dari varietas lain. Selain pertumbuhan meninggi yang lambat, Dampi juga memiliki keragaman batang yang relatif besar, sehingga cocok ditanam di lahan gambut untuk mengurangi potensi rebah. Yang kedua itu turunan dari SP540. Varietas kelapa sawit yang termasuk ke dalam kelompok SP540 merupakan varietas yang dihasilkan dari Tetua passifera keturunan SP540 murni yang hanya dimiliki oleh PPKS. Varietas-varietas dalam kelompok ini terdiri dari ada DX4 PPKS 540, DX4 Simalungun, dan ada juga DX4 Afros. Karakter unggulan dari kelompok ini adalah quick starter dan presentase mesokarp per buah yang cukup tinggi. Dengan daya adaptasi cukup luas, varietas ini dapat ditanam di berbagai tipe lahan kelapa sawit ya, atau wilayah datar sampai wilayah yang bergelombang. Nah, yang ketiga itu ada turunan Yangambi. Yangambi merupakan populasi kelapa sawit asal Afrika yang banyak digunakan sebagai Tetua passifera sumber bibit unggul. Varietas kelapa sawit PPKS yang dihasilkan dari populasi ini adalah ada DXP Yangambi, ada juga DXP PPKS 239 dan DXP PPKS 718. Secara umum, populasi ini memiliki keunggulan dalam bobot tandan yang relatif besar. Umumnya Yangambi memiliki kandungan minyak dan mesokarp yang tinggi, jauh lebih tinggi dari populasi lain. Yang keempat itu ada DXP Langkat. DXP Langkat merupakan varietas pertama yang dirakit PPKS dari hasil rekomendasi tetua terbaik beberapa populasi passifera. Tetua passifera hasil rekombinasi antara Passifera SP540, Yangambi dan Marihat yang disilangkan dengan Duradeli terbaik menghasilkan varietas dengan karakter unggul racis yang relatif pendek atau compact palm dan potensi CPO hingga 8,3 ton per hektar atau per tahun.
Selain cocok ditanam di areal bergelombang dan berbukit, varietas ini juga dapat mulai berbuah pada umur 22 bulan setelah ditanam. Yang kelima ada DXP 540 NG. Tetua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma di lapangan. Persilangan yang menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama DXP 540 NG atau SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641 garing KPTS garing KB titik 010 garing 10 tahun 2017. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektar dan per tahunnya. Dengan tingkat rendaman minyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendaman minyak yang tinggi disebabkan kandungan mesokart atau buah yang tinggi, yakni 84,5 sampai 87,5%. Proses pembenihan dimulai dengan pemilihan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan permintaan pasar. Varietas kelapa sawit yang sering digunakan adalah Tenera yang merupakan hasil persilangan antara Dura atau berdaging tebal dan Passifera tanpa cangkang. Varietas unggul yang dipilih dalam pemilihan kelapa sawit sangat penting karena menentukan karakteristik pohon atau seperti ketahanan terhadap penyakit, produktivitas tandan buah segar atau TBS, dan kualitas minyaknya atau CPO. Seperti tadi ada Tenera, yaitu varietas ini merupakan hasil persilangan antara Dura dan Passifera. Varietas Tenera memiliki karakteristik memproduksi minyak yang tinggi dari cangkang yang lebih tipis dibandingkan Dura. Sedangkan Dura yaitu memiliki cangkang yang lebih tebal dan produksi minyaknya yang lebih rendah dibandingkan dengan Tenera. Namun, Dura sering digunakan sebagai induk betina dalam persilangan. Lalu ada Passifera. Nah, Passifera ini tidak memiliki cangkang dan memiliki produksi minyak yang tinggi, tetapi tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Passifera digunakan sebagai induk jantan dalam persilangan untuk menghasilkan varietas Tenera. Lalu ada proses persiapan benih. Nah, benih kelapa sawit berasal dari buah sawit yang telah masak. Buah yang digunakan untuk pembenihan harus berasal dari pohon induk yang sehat dan produktif. Setelah dipanen, buah sawit akan diambil bijinya. Kemudian dilakukan proses stratifikasi atau pemanasan biji untuk mempercepat proses perkecambahan. Pengambilan buah sumber benih ini dijadikan harus buah yang akan dijadikan benih ini harus berasal dari kebun induk atau tanaman induk terpilih. Nah, kebun induk ini umumnya dikelola secara khusus untuk menghasilkan benih unggul. Buah yang dipanen harus memenuhi kriteria matang fisiologis, yakni buah telah berwarna merah kekuningan dan beberapa buah yang terlepas dari tandan atau brondolan. Lalu ada juga proses perkecambahan. Setelah stratifikasi, biji direndam dalam air selama beberapa hari untuk meningkatkan daya kecambah.
Selanjutnya, biji dikecambahkan di dalam rumah perkecambahan yang memiliki kontrol suhu, kelembaban, dan juga cahaya yang optimal. Perkecambahan ini biasanya berlangsung antara 80 sampai 100 hari. Setelah dipanen, tandan buah segar atau TBS harus segera diproses untuk memisahkan biji dari daging buah. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu perendaman dan fermentasi. Buah direndam dalam air bersih selama beberapa hari untuk melembutkan daging buah dan memudahkan pemisahan biji. Lalu pemisahan manual, biji dipisahkan secara manual untuk menggunakan mesin pemisah biji dan daging buah. Lalu ada perawatan dan persemaian awal. Bibit yang sudah berkecambah dipindahkan ke polybag kecil dan ditempatkan di persemaian awal. Di sini bibit dirawat selama 3-4 bulan dengan pemberian air dan pupuk yang teratur serta perlindungan dari hama dan penyakit. Stratifikasi adalah proses penting untuk mempercepat perkecambahan benih kelapa sawit. Proses ini dilakukan dengan cara menyimpan biji dalam suhu yang terkontrol, biasanya dalam rentang suhu 39 sampai 40 derajat Celcius selama 80 sampai 100 hari. Tujuan stratifikasi adalah untuk memecahkan dormansi benih sehingga benih dapat berkecambah lebih cepat. Lalu ada perawatan di persemaian awal. Bibit yang sudah berkecambah dipindahkan ke polybag kecil dan ditempatkan di persemaian awal. Di sini bibit dirawat selama 3-4 bulan dengan pemberian air dan pupuk yang teratur serta perlindungan dari hama dan penyakit. Lalu persemaian utama. Setelah bibit cukup kuat, mereka dipindahkan ke persemaian utama di polybag yang lebih besar, biasanya selama 9-12 bulan sehingga siap dipindahkan ke lapangan. Pada tahap ini, bibit diberikan pupuk tambahan, dilakukan pengendalian gulma serta perlindungan terhadap hama dan penyakit. Setelah perkecambahan, benih dipindahkan ke persemaian awal di polybag kecil berusia 15 cm, berukuran 15 cm kali 23 cm yang diisi dengan campuran tanah subur dan juga pupuk organik. Beberapa aspek penting dalam tahap persemaian awal adalah ada penyiraman. Penyiraman harus dilakukan setiap hari agar tanah tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Lalu juga ada pemupukan. Pemberian pupuk NPK dilakukan setiap bulan dengan dosis yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan bibit. Lalu juga ada pengendalian hama dan penyakit. Bibit harus dijaga dari serangan hama seperti ulat dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan. Penyemprotan fungisida dan insektisida dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Masuk ke dalam persemaian utama. Setelah 3-4 bulan di persemaian awal, bibit dipindahkan ke persemaian utama di polybag yang lebih besar, yaitu berukuran 40 cm kali 50 cm. Di sini bibit dirawat selama 9-12 bulan sehingga siap dipindahkan ke lahan permanen. Perawatan persemaian utama meliputi penyiraman teratur, yaitu minimal 2 kali sehari. Ada juga pemupukan rutin setiap 2-3 bulan sekali dengan pupuk yang mengandung NP dan K dalam jumlah yang seimbang. Lalu juga ada pengendalian hama dan pengelolaan drainase untuk mencegah kelebihan air. Lalu berikutnya masuk ke dalam
seleksi benih. Selama masa persemaian, seleksi bibit juga terus dilakukan. Bibit yang tumbuh tidak normal, terlalu lambat, atau terindikasi terserang penyakit yang itu akan dibuang. Hanya bibit yang tumbuh sehat dan kuat yang akan dipindahkan ke persemaian utama dan kemudian ditanam di lapangan. Seleksi benih kelapa sawit merupakan bagian penting dalam memastikan hanya benih yang berkualitas yang akan digunakan. Proses seleksi ini dilakukan dengan metode yang pertama itu seleksi buah sumber benih. Buah yang diambil untuk pembenihan harus berasal dari pohon induk yang memiliki karakteristik unggul seperti produktivitas tinggi, tahan penyakit, dan memiliki sifat genetik yang diinginkan. Buah yang belum matang sempurna atau terindikasi cacat tidak akan digunakan. Lalu juga ada seleksi biji. Setelah buah diproses dan diambil bijinya, biji-biji ini disortir untuk memastikan hanya biji yang sehat, seragam ukurannya, dan bebas dari cacat fisik yang akan digunakan. Kriteria yang diperhatikan dalam seleksi biji antara lain ada yang pertama itu ada ukuran biji yang harus seragam, lalu biji harus bersih dari kotoran dan residu daging buah, lalu juga ada biji tidak boleh terinfeksi penyakit atau terkontaminasi jamur. Lalu pengujian daya kecambah. Sebelum benih ditanam, dilakukan pengujian daya kecambah atau germination test untuk memastikan benih memiliki potensi tumbuh yang baik. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu perendaman benih dalam air selama 24 jam untuk mengecek apakah benih ini mengapung atau benih yang mengapung biasanya memiliki daya kecambah yang rendah. Lalu ada juga pemeriksaan visual terhadap akar kecambah dan tunas yang unggul. Benih dengan daya kecambah lebih dari 80% dianggap layak untuk diteruskan ke tahapan penanaman. Lalu berikutnya seleksi bibit di persemaian. Selama masa persemaian atau baik di persemaian awal maupun utama, seleksi dilakukan secara berkala. Bibit yang tumbuh lambat, tidak dapat sehat atau terserang penyakit harus segera disingkirkan. Seleksi dilakukan berdasarkan yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan bibit, lalu kedua warna daun dan batang. Ini bibitnya sehat, biasanya memiliki daun yang hijau dan segar, lalu juga ada bebas dari hama dan penyakit. Lalu berikutnya ada penanganan benih kelapa sawit. Penanganan benih yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa benih tetap dalam kondisi yang baik hingga siap ditanam. Berikut adalah langkah-langkah penanganan benih kelapa sawit. Yang pertama itu ada penyimpanan benih. Setelah dipanen dan diseleksi, benih harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk mencegah pembusukan. Suhu dan kelembapan di ruangan penyimpanan penyimpanan harus dijaga agar benih tetap dalam kondisi dorman tetapi siap untuk dikecambahkan. Lalu ada pengangkutan benih. Selama proses pengangkutan dari tempat penyimpanan ke lokasi perkecambahan atau pembenihan, benih harus dilindungi dari suhu yang terlalu panas, kelembapan yang tinggi, atau goncangan yang bisa merusak integritas benih. Lalu ada penanganan di rumah perkecambahan. Benih yang akan dikecambahkan memerlukan penanganan yang cermat. Proses stratifikasi, perendaman, dan pengaturan lingkungan, baik itu suhu atau kelembapan, harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan benih dapat berkecambah dengan baik. Kegagalan dalam menjaga kondisi lingkungan yang optimal bisa mengurangi daya kecambah. Lalu ada juga penanganan setelah perkecambahan.
Setelah benih berkecambah, bibit harus segera dipindahkan ke media tanam yang sesuai untuk memastikan pertumbuhannya tidak terganggu. Pada tahap ini, bibit harus dijaga agar tidak terkena penyakit, diberi air yang cukup, dan dipupuk dengan baik hingga mereka siap dipindahkan ke lahan yang permanen. Baik, untuk penyimpanan benih tadi, setelah proses seleksi, benih yang lolos disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan suhu sekitar 25-30 derajat Celcius untuk mencegah pembusukan dan menjaga kualitas benih. Lalu dalam pengangkutan benih, yang perlu diperhatikan itu benih harus dilindungi dari paparan sinar matahari secara langsung. Kondisi kelembaban harus dijaga agar benih tidak mengalami dehidrasi. Lalu pengangkutan harus dilakukan dengan goncangan minimal agar benih tidak rusak. Lalu juga ada penanganan saat di rumah perkecambahan, yaitu penataan benih dalam tray perkecambahan dengan jarak yang cukup untuk memberikan ruang bagi akar berkecambah. Lalu juga ada kontrol suhu dan kelembaban dilakukan dengan ketat untuk memastikan lingkungan yang optimal bagi perkecambahan. Lalu bagi bagian perawatan bibit serta setelah perkecambahan itu dilakukan penyiraman secara teratur, namun jangan sampai tanah ini terlalu basah. Lalu melakukan pemupukan menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang. Baik, untuk kesimpulan dari penjelasan ini adalah pembenihan kelapa sawit adalah tahapan awal yang sangat penting untuk memastikan hasil panen yang maksimal dan produktivitas kebun yang tinggi. Setiap langkah mulai dari pemilihan indukan, seleksi benih, hingga penanganan benih di persemaian harus dilakukan dengan sangat teliti. Kesalahan kecil dalam proses ini bisa berakibat pada penurunan produktivitas jangka panjang. Dengan manajemen pembenihan yang baik, kualitas bibit yang dihasilkan akan maksimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil panen kelapa sawit. Umur 22 bulan setelah ditanam. Yang kelima ada DXP 540 NG. Tetua varietas DXP komersial PPKS yang merupakan keturunan SP540T merupakan salah satu material genetik yang memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap Ganoderma di lapangan. Persilangan yang menunjukkan sifat ketahanan ditetapkan sebagai varietas moderat tahan Ganoderma dan diberi nama DXP 540 NG atau SK Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 641 garing KPTS garing KB titik 010 garing 10 tahun 2017. Selain memiliki sifat moderat tahan terhadap Ganoderma, varietas DXP 540 NG juga memiliki karakter produksi TBS dan minyak yang sangat baik. Pada umur 6 tahun, varietas ini dapat menghasilkan 35 ton TBS per hektar dan per tahunnya. Dengan tingkat rendaman minyak 26,5 sampai 27,4%. Tingkat rendaman minyak yang tinggi disebabkan kandungan mesokart atau buah yang tinggi, yakni 84,5 sampai 87,5%. Proses pembenihan dimulai dengan pemilihan varietas unggul yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan permintaan pasar. Varietas kelapa sawit yang sering digunakan adalah Tenera yang merupakan hasil persilangan antara Dura atau daging tebal dan Passifera tanpa cangkang.
Varietas unggul yang dipilih dalam pemilihan kelapa sawit sangat penting karena menentukan karakteristik pohon atau seperti ketahanan terhadap penyakit, produktivitas tandan buah segar atau TBS, dan kualitas minyaknya atau CPO. Seperti tadi ada Tenera, yaitu varietas ini merupakan hasil persilangan antara Dura dan Passifera. Varietas Tenera memiliki karakteristik memproduksi minyak yang tinggi dari cangkang yang lebih tipis dibandingkan Dura. Sedangkan Dura yaitu memiliki cangkang yang lebih tebal dan produksi minyaknya yang lebih rendah dibandingkan dengan Tenera. Namun, Dura sering digunakan sebagai induk betina dalam persilangan. Lalu ada Passifera. Nah, Passifera ini tidak memiliki cangkang dan memiliki produksi minyak yang tinggi, tetapi tidak bisa menghasilkan buah yang bagus. Passifera digunakan sebagai induk jantan dalam persilangan untuk menghasilkan varietas Tenera. Lalu ada proses persiapan benih. Nah, benih kelapa sawit berasal dari buah sawit yang telah masak. Buah yang digunakan untuk pembenihan harus berasal dari pohon induk yang sehat dan produktif. Setelah dipanen, buah sawit akan diambil bijinya. Kemudian dilakukan proses stratifikasi atau pemanasan biji untuk mempercepat proses perkecambahan. Pengambilan buah sumber benih ini dijadikan harus buah yang akan dijadikan benih ini harus berasal dari kebun induk atau tanaman induk terpilih. Nah, kebun induk ini umumnya dikelola secara khusus untuk menghasilkan benih unggul. Buah yang dipanen harus memenuhi kriteria matang fisiologis, yakni buah telah berwarna merah kekuningan dan beberapa buah yang terlepas dari tandan atau brondolan. Lalu ada juga proses perkecambahan. Setelah stratifikasi, biji direndam dalam air selama beberapa hari untuk meningkatkan daya kecambah. Selanjutnya, biji dikecambahkan di dalam rumah perkecambahan yang memiliki kontrol suhu, kelembaban, dan juga cahaya yang optimal. Perkecambahan ini biasanya berlangsung antara 80 sampai 100 hari. Setelah dipanen, tandan buah segar atau TBS harus segera diproses untuk memisahkan biji dari daging buah. Proses ini melibatkan beberapa langkah, yaitu perendaman dan fermentasi. Buah direndam dalam air bersih selama beberapa hari untuk melembutkan daging buah dan memudahkan pemisahan biji. Lalu pemisahan manual, biji dipisahkan secara manual untuk menggunakan mesin pemisah biji dan daging buah. Lalu ada perawatan dan persemaian awal. Bibit yang sudah berkecambah dipindahkan ke polybag kecil dan ditempatkan di persemaian awal. Di sini bibit dirawat selama 3-4 bulan dengan pemberian air dan pupuk yang teratur serta perlindungan dari hama dan penyakit. Stratifikasi adalah proses penting untuk mempercepat perkecambahan benih kelapa sawit. Proses ini dilakukan dengan cara menyimpan biji dalam suhu yang terkontrol, biasanya dalam rentang suhu 39 sampai 40 derajat Celcius selama 80 sampai 100 hari. Tujuan stratifikasi adalah untuk memecahkan dormansi benih sehingga benih dapat berkecambah lebih cepat. Lalu ada perawatan di persemaian awal. Bibit yang sudah berkecambah dipindahkan ke polybag kecil dan ditempatkan di persemaian awal. Di sini bibit dirawat selama 3-4 bulan dengan pemberian air dan pupuk yang teratur serta perlindungan dari hama dan penyakit.
Lalu persemaian utama. Setelah bibit cukup kuat, mereka dipindahkan ke persemaian utama di polybag yang lebih besar, biasanya selama 9 sampai 12 bulan sehingga siap dipindahkan ke lapangan. Pada tahap ini, bibit diberikan pupuk tambahan, dilakukan pengendalian gulma serta perlindungan terhadap hama dan penyakit. Setelah perkecambahan, benih dipindahkan ke persemaian awal di polybag kecil berusia 15 cm, berukuran 15 cm kali 23 cm yang diisi dengan campuran tanah subur dan juga pupuk organik. Beberapa aspek penting dalam tahap persemaian awal adalah itu ada penyiraman. Penyiraman harus dilakukan setiap hari agar tanah tetap lembab tetapi tidak terlalu basah. Lalu juga ada pemupukan. Pemberian pupuk NPK dilakukan setiap bulan dengan dosis yang sesuai untuk meningkatkan pertumbuhan bibit. Lalu juga ada pengendalian hama dan penyakit. Bibit harus dijaga dari serangan hama seperti ulat dan penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan. Penyemprotan fungisida dan insektisida dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Masuk ke dalam persemaian utama setelah 3-4 bulan. Di persemaian awal, bibit dipindahkan ke persemaian utama di polybag yang lebih besar, yaitu berukuran 40 cm kali 50 cm. Di sini bibit dirawat selama 9-12 bulan sehingga siap dipindahkan ke lahan permanen. Perawatan persemaian utama meliputi itu penyiraman teratur, yaitu minimal 2 kali sehari. Ada juga pemupukan rutin setiap 2-3 bulan sekali dengan pupuk yang mengandung NP dan K dalam jumlah yang seimbang. Lalu juga ada pengendalian hama dan pengelolaan drainase untuk mencegah kelebihan air. Lalu berikutnya masuk ke dalam seleksi benih. Selama masa persemaian, seleksi bibit juga terus dilakukan. Bibit yang tumbuh tidak normal, terlalu lambat, atau terindikasi terserang penyakit yang itu akan dibuang. Hanya bibit yang tumbuh sehat dan kuat yang akan dipindahkan ke persemaian utama dan kemudian ditanam di lapangan. Seleksi benih kelapa sawit merupakan bagian penting dalam memastikan hanya benih yang berkualitas yang akan digunakan. Proses seleksi ini dilakukan dengan metode yang pertama itu seleksi buah sumber benih. Buah yang diambil untuk pembenihan harus berasal dari pohon induk yang memiliki karakteristik unggul seperti produktivitas tinggi, tahan penyakit, dan memiliki sifat genetik yang diinginkan. Buah yang belum matang sempurna atau terindikasi cacat tidak akan digunakan. Lalu juga ada seleksi biji. Setelah buah diproses dan diambil bijinya, biji-biji ini disortir untuk memastikan hanya biji yang sehat, seragam ukurannya, dan bebas dari cacat fisik yang akan digunakan. Kriteria yang diperhatikan dalam seleksi biji antara lain ada yang pertama itu ada ukuran biji yang harus seragam, lalu biji harus bersih dari kotoran dan residu daging buah, lalu juga ada biji tidak boleh terinfeksi penyakit atau terkontaminasi jamur. Lalu pengujian daya kecambah. Sebelum benih ditanam, dilakukan pengujian daya kecambah atau germination test untuk memastikan benih memiliki potensi tumbuh yang baik. Proses ini dilakukan dengan cara yaitu perendaman benih dalam air selama 24 jam untuk mengecek apakah benih ini mengapung atau benih yang mengapung biasanya memiliki daya kecambah yang rendah. Lalu ada juga pemeriksaan visual terhadap akar kecambah dan tunas yang unggul.
Benih dengan daya kecambah lebih dari 80% dianggap layak untuk diteruskan ke tahapan penanaman. Lalu berikutnya seleksi bibit di persemaian. Selama masa persemaian atau baik di persemaian awal maupun utama, seleksi dilakukan secara berkala. Bibit yang tumbuh lambat, tidak dapat sehat atau terserang penyakit harus segera disingkirkan. Seleksi dilakukan berdasarkan yang pertama itu ada tingkat pertumbuhan bibit, lalu kedua warna daun dan batang. Ini bibitnya sehat, biasanya memiliki daun yang hijau dan segar, lalu juga ada bebas dari hama dan penyakit. Lalu berikutnya ada penanganan benih kelapa sawit. Penanganan benih yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa benih tetap dalam kondisi yang baik hingga siap ditanam. Berikut adalah langkah-langkah penanganan benih kelapa sawit. Yang pertama itu ada penyimpanan benih. Setelah dipanen dan diseleksi, benih harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk mencegah pembusukan. Suhu dan kelembapan di ruangan penyimpanan harus dijaga agar benih tetap dalam kondisi dorman tetapi siap untuk dikecambahkan. Lalu ada pengangkutan benih. Selama proses pengangkutan dari tempat penyimpanan ke lokasi perkecambahan atau pembenihan, benih harus dilindungi dari suhu yang terlalu panas, kelembapan yang tinggi, atau goncangan yang bisa merusak integritas benih. Lalu ada penanganan di rumah perkecambahan. Benih yang akan dikecambahkan memerlukan penanganan yang cermat. Proses stratifikasi, perendaman, dan pengaturan lingkungan, baik itu suhu atau kelembapan, harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan benih dapat berkecambah dengan baik. Kegagalan dalam menjaga kondisi lingkungan yang optimal bisa mengurangi daya kecambah. Lalu ada juga penanganan setelah perkecambahan. Setelah benih berkecambah, bibit harus segera dipindahkan ke media tanam yang sesuai untuk memastikan pertumbuhannya tidak terganggu. Pada tahap ini, bibit harus dijaga agar tidak terkena penyakit, diberi air yang cukup, dan dipupuk dengan baik hingga mereka siap dipindahkan ke lahan yang permanen. Baik, untuk penyimpanan benih tadi, setelah proses seleksi, benih yang lolos disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan suhu sekitar 25-30 derajat Celcius untuk mencegah pembusukan dan menjaga kualitas benih. Lalu dalam pengangkutan benih, yang perlu diperhatikan itu benih harus dilindungi dari paparan sinar matahari secara langsung. Kondisi kelembaban harus dijaga agar benih tidak mengalami dehidrasi. Lalu pengangkutan harus dilakukan dengan goncangan minimal agar benih tidak rusak. Lalu juga ada penanganan saat di rumah perkecambahan, yaitu penataan benih dalam tray perkecambahan dengan jarak yang cukup untuk memberikan ruang bagi akar berkecambah. Lalu juga ada kontrol suhu dan kelembaban dilakukan dengan ketat untuk memastikan lingkungan yang optimal bagi perkecambahan. Lalu bagi bagian perawatan bibit setelah perkecambahan itu dilakukan penyiraman secara teratur, namun jangan sampai tanah ini terlalu basah. Lalu melakukan pemupukan menggunakan pupuk dengan kandungan nitrogen, fosfor, dan kalium yang seimbang. Baik, untuk kesimpulan dari penjelasan ini adalah pembenihan kelapa sawit adalah tahapan awal yang sangat penting untuk memastikan hasil panen yang maksimal dan produktivitas kebun yang tinggi.
Setiap langkah mulai dari pemilihan indukan, seleksi benih, hingga penanganan benih di persemayan harus dilakukan dengan sangat teliti. Kesalahan kecil dalam proses ini bisa berakibat pada penurunan produktivitas jangka panjang. Dengan manajemen pembenihan yang baik, kualitas bibit yang dihasilkan akan maksimal, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil panen kelapa sawit. Saya rasa hanya itu yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.